Aku sih pastinya dari kecil sih gitu, karena kalau nggak ada niat atau komitmen dari awal pastinya nggak akan bisa bertahan sampai sekarang kan gitu, bisa fokusnya kemana. Tapi kan alhamdulillah aku sampai sekarang ini masih fokus di dunia seni gitu. Jadi aku rasa kayak ini adalah salah satu impianku yang sampai sekarang masih aku jalanin gitu. Concern aku pribadi mungkin lebih kepada fisik dan juga kesehatan di umur yang cukup dini waktu itu gitu. Apalagi kan kadang syuting pada zaman itu rata-rata ya pulangnya tuh nggak cepat gitu, bisa sampai pagi ketemu pagi lagi gitu. Jadi yang aku concern lebih ke situ sih gitu. Dan aku ngerasa kayak kalau nggak syuting malahan bete, dan itu dunia aku gitu. Kalau ditekan sih enggak ya gitu, karena aku rasa itu udah menjadi pekerjaan mereka sebagai kepala sekolah dan aturan yang menurut mereka benar gitu. Jadi memang aturannya kehadiran segini segala macam gitu. Kalau peringkat menurun mungkin faktanya sih sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi mungkin dari kehadiran memang aku lebih jarang masuk gitu, karena aku harus syuting di Padang selama 3 bulan dan mengharuskan aku homeschooling di Padang gitu. Jadi tetap komunikasi sama gurunya di Jakarta, di Depok gitu sekolahnya. Tapi kalau peringkat menurun, sejauh ini sebenarnya beritanya sebenarnya nggak benar. Tapi mungkin banyak suara-suara sumbang gitu yang mengatakan bahwa aku tidak mengikuti pelajaran gitu. Padahal sebenarnya selama aku 3 bulan itu di Padang aku tetap sekolah gitu. Cuman kok bedanya homeschooling aja, komunikasinya tetap sama sekolahku yang di Depok. Pendidikan penting banget gitu, tapi memang zaman sekarang tuh kan nggak semua orang harus mengarah ke sana semua gitu kan. Hidup itu kan pilihan gitu, jadi ada beberapa orang yang memang nggak terlalu cocok akademis, ada orang yang suka minatnya di bidang lain, bidang masak, bidang tinju, bidang bisnis, usaha gitu. Dan aku rasa nggak bisa disalahin juga orang yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah, tapi orang yang sudah memilih jalan melanjutkan sekolah itu bisa jadi motivasi untuk banyak orang juga. Jadi dua-duanya itu nggak ada yang salah. Kalau idola aku pada zaman itu memang Yuki Kato gitu, karena kan selain dia bisa jadi role model untuk anak-anak kecil pada saat itu, begitu juga kayak sinetron yang aku tonton tuh, Hard Series tuh menurutku kayak seru dan lucu banget gitu, dan seger gitu lah untuk dinikmatin gitu. Jadi makanya gara-gara aku nonton itu aku punya keinginan untuk menjadi artis. Sejauh ini autodidak, nyanyi kemarin sih baru mau mulai les nyanyi gitu, karena aku rasa kalau misalnya mau ada di dalam dunia tarik suara itu nggak cuma penampilan yang kita tonjolin harus keren, harus bajunya bagus, make upnya bagus, tapi dari suara juga harus ditingkatin sih. Acting apa ya yang paling sulit ya? Tawa kali ya. Action sebenarnya aku udah, tapi waktu itu ngambilnya di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia aku belum pernah dikasih kesempatan main action gitu. Jadi alhamdulillah tahun ini aku main di film action Malaysia judulnya Pendekar Awang. Itu harus ada sedikit gerakan bela dirinya. Kalau di Indonesia belum ada, belum pernah dikasih kesempatan bisa main film action di Indonesia gitu. Jadi makanya pengen banget sih gitu main film action di sini gitu. Karena susah kan. Pastinya jatuh bangun ada lah gitu, karena kan ya namanya dunia artis kan itu kan kalau menurut orang-orang kelihatannya tuh dunia penuh glamour, kemewahan, terus pamer sana, pamer apa, pamer ini gitu kan. Tapi kan mereka nggak tahu proses dibalik semua itunya ada apa aja gitu. Apalagi aku juga mulai di umur yang dini banget, harus berhadapan dengan sekolah pada saat itu, izin sana, izin sini untuk bisa syuting, bisa casting gitu. Jadi nggak semudah itu sih. Sebenarnya aku udah suka nyanyi itu dari kecil banget gitu. Aku dari dulu emang seneng banget dengerin musik, terus nyanyi sendiri di kamar mandi gitu. Jadi emang udah kelihatan passionnya aku ada ke arah nyanyi juga gitu. Terus tiba-tiba tahun 2019 kalau nggak salah itu single pertama atau kayaknya single pertama aku diajakin duet bareng Elemen gitu. Elemen band yang senior pada saat itu remake lagunya Cinta Tak Bersyarat. Itu diajakin sama Rans sama
sama Kak Raffi gitu ya, karena dia sering ngeliat aku suka cover-cover. Jadi itu pertama kali rekaman, pertama kali juga punya single. Abis itu ketagihan gitu. Terus aku jadi lebih sering jadi pengisi soundtrack film yang aku mainin. Kadang manggung-manggung juga gitu kalau misalnya ada yang ngajak, dan benar-benar terbuka itu gitu. Dan sampai tiba-tiba ada kesempatan masuk label, terus dibikinin single, sampai sekarang ini juga jadi pekerjaan side job aku lah gitu. Kalau karakter suara aku tuh lebih ke alto aja deh. Aku tuh rendah banget suaranya pada saat nyanyi gitu. Jadi memang aku kurang sekali di nada-nada yang tinggi, nada-nada yang teriak. Dan aku menyadari hal itu gitu. Dan kata guru les vokalku juga, dari altomu kamu harus bisa tampilin sesuatu dan karakter yang bisa bikin kamu tuh jadi beda gitu. Jadi gak sama gitu lah, walaupun kamu kesulitan di nada tinggi. Kalau menciptakan lagu sih sebenarnya tergantung mood sih gitu. Sama kita rajin dengerin lagu aja gitu, rajin dengerin lagu. Terus harus gampang mengekspresikan banyak hal gitu. Dan kalau aku tuh ngerasa kayak alhamdulillah aku dikasih anugerah ekspresif, orangnya ekstrovert. Jadi aku ngeliat apa tuh bawaannya tuh pengen cerita sama orang gitu. Dan itu adalah salah satu pendukung supaya aku bisa nulis gitu, nulis puisi dan nulis lagu. Mulai nulis lagu sebenarnya dari dulu, tapi lagunya tuh dari SD atau SMP gitu. Tapi kayak lagunya tuh lagu-lagu yang kayak ya, nah lirik-liriknya juga lirik-lirik asal aja gitu, kayak lirik-lirik ungkapan dari seorang anak kecil yang kayak lebih ke curhat gitu. Tapi makin kesini kan semakin belajar nih apa yang harus di-share dalam sebuah lagu sama apa yang nggak boleh di-share. Satu frekuensi, iya sih, alhamdulillah. Maksudnya dulu itu pasangan yang sangat-sangat mendukung karirku gitu. Dari awal kita pacaran, aku fokus di acting. Waktu itu masih sangat-sangat fokus di acting, begitu pula juga dia fokus di musik. Kita tuh saling sharing gitu, impian-impian kita di masa depan, arah hidupnya kemana gitu, terutama dalam karir ya gitu. Jadi penting banget kita dapat pasangan yang memang mendukung kita dalam banyak hal dan juga sefrekuensi gitu. Kalau udah banyak beda sih susah. Pernah gitu, karena kan dia lebih berpengalaman, jadi kayak aku rasa aku dengerin banyak orang sih gitu. Lebih ke Dulnya sih mungkin ya gitu, karena kan lebih dekatnya sama Dul karena dia pacarku kan. Jadi kayak pastinya diomongin sih gitu, untuk sharing-sharing ini bagusnya digimanain, terus lagunya aku sukanya kayak gini gitu, menurut kamu cocok gak gitu. Itu pasti ada lah ngomongin. Udah mau 4 tahun ini. Aku sih ya pastinya, maksudnya karena kita hubungannya udah lama gitu ya, pasti untuk ke arah sana sih pastinya udah diomongin dari awal gitu, udah ada. Dan gak mungkin lah gitu, maksudnya kita pacaran gak ada tujuannya gitu. Jadi mudah-mudahan secepatnya dan diridoi gitu, yang penting hubungannya. Karena kalau nggak diridoi sama yang di atas, takutnya nanti malah berhenti di tengah jalan. Jadi lebih baik mantepin dulu, dan juga banyak berdoa sih, semoga dikelilingi lingkungan yang baik supaya niat ke arah sananya tuh lebih dimantepin. Wedding dream lebih ke setelahnya sih gitu. Kalau konsep pernikahannya justru gak terlalu mikirin gitu, karena pastinya nanti ada IO juga yang bisa ngatur. Tapi kalau setelahnya itu ya pengennya sih jadi pasangan yang saling support sih gitu, bukan hanya karir aja tapi dalam ngurus banyak hal gitu, ngurus rumah tangga, ngurus keluarga, ngurus anak, itu tuh harus bisa saling bantu gitu. Kalau aku sih balik lagi sama Dul pengennya pastinya yang lebih sederhana ya gitu, karena kan dari kita berdua juga dari selera banyak hal tuh rata-rata memang sukanya yang sederhana gitu, dari pemilihan baju. Tapi kan balik lagi ya, maksudnya kan kita punya orang tua, punya keluarga, punya tante, om, ibu, bapak yang memang harus kita sesuaiin dulu nih mereka maunya apa gitu. Jadi ya pasti harus ada diskusi dulu sih gitu. Kalau dari aku langsung dulu pribadi sih pengennya justru malah gak ada acara. Malah pengen cuma di KUA udah sah gitu. Maunya sih gitu sebenarnya, tapi kan kita nggak tahu, ada keluarga juga yang harus kita hargai.
kita sih maksudnya karena udah deket juga ya gitu sama KKL, jadi ya itu menjadi sebuah perbincangan yang menurutku nggak yang kayak gimana tapi tetap serius gitu ya. Kita udah biasa ngomongin hal itu, kayak dari dulu emang ada niat ke arah sana dan mereka semua tahu, keluarga. Aku sih pengennya ya mudah-mudahan dijaga aja sih hubungannya gitu, karena yang penting dapat lingkungan yang baik aja sih, lingkungan yang baik, teman-teman baik, semua orang baik, jadi kemantepan itu tuh bisa didukung gitu. Dulu pengennya hari Jumat ya, mungkin hari baiknya umat muslim tuh hari Jumat katanya ya. Mudah-mudahan sih semesta mendukung gitu, gak ada hujan, gak ada panas, pokoknya cuacanya adem dan semuanya adem.